Udah ya. Oh ini nggak ada yang nonton sih. Sans. Coba suruh join. Udah makanya ikut tapi ya. Ada yang nonton. Coba Nanti ini main. gak ada keluar ada orangnya. Kepites. Bisa sih. Di main sih jadi. Udah gabung dia. Mais. Iya. Join. Ya apa ya join nih? Ini. Tak plus itu kan ya. Ada yang nonton kan masih. Mana nggak gabung? Nah. Halo Mai. Halo Kak, Kenapa? Kok aneh ya? Kak. Mantul suaranya. Di mai suaranya banter berarti. Di mai suaranya banter. Di mai suara hidup kamu. Bentar. Ini dia masih siap-siap. Sabar ya, jangan dianu dulu banyak. Tes suara dulu sama dia. Siapa ini teman-teman kamu? Ini gini kakak ini. Iya. Apa-apaan mai. Gimana Mai, udah siap nggak? bentar ya. Oke. Kamu punya gitu. Tiga. Apa ini akan disapa? Banyak yang nonton. Udah. Mai sudah ini. Udah siap. Suaraku kedengeran nggak? Bentar. Udah. Sudah Kak. Yes, kedengeran nggak? Iya, udah sih. Ini mau dia anu tah kakaknya. Halo kakak-kakak semua, makasih udah join. Bentar lagi kita bakal halo. Bentar lagi kita bakal podcast yang pastinya bermanfaat banget. Karena ini tentang pemuda, pastinya bermanfaat banget untuk kita. So, stay terus, bentar lagi kita bakal ngadain podcast dan masih nunggu materinya. Oke, sekarang. Oke, mau dimulai sekarang aja nggak main nih, Mai? Kita sapa-sapa dulu penonton kita malam ini kayaknya deh Kak. Boleh, boleh. Kayaknya kita kenalan dulu aja ya. Oke. Kita Ya, kenalan dulu aja yuk. Mungkin dari Mai dulu mau kenalan. oke. Perkenalkan, nama saya Mais Novila. Saya di sini sebagai announcer. Mais dari mana nih? Mais dari kota mana? Eh,
Saya asal Situbondo. Kalau Kak Dina dari mana? Oke, bentar ya, aku mau kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya Dina Afkarina. Saya dari Lumajang. Saya dari kota Lumajang. Wah, dari mana? Iya. Kak Dina sekarang ada di mana? Kenapa? Kak Dina sekarang ada di mana? Aku di Jember sih, soalnya udah mulai offline juga kan. Kamu nggak ke Jember? Kebetulan sekarang pulang kampung. Oh, tapi kuliah kamu offline? Offline? Iya. Hmm, oke. Kok nggak Kayaknya ada kita, suara ini katanya Kak Samsudin? iya, ada kok. Ada kok Kak, ini suara mic dengan di apa sih? Bagus sih. Iya. Gimana nih? Gimana nih? Suara kita terdengar apa? Tidak. Iya. Mungkin dari handphone kakaknya bisa dicek lagi. Kakak yang gabung di sini dari kota mana aja nih? Yuk Bisa kenalan dulu tolong yuk, dong. kakak-kakak. Boleh. Ada banyak nih yang yang join. Iya nih, siapa aja ya. Ada Kak Delvio, ada Kak Salehudin, ada Kak Hanifah, ada Kak Afifah, ada Kak Isna. Boleh nih, kenalan dulu. Oke, oke. Kayaknya kita mulai aja deh ya, Mai. Wah, boleh. Boleh nih, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di podcast UKKI Masa Spirit Bisa. Kali ini bersama saya, Mais Novila. Dan saya, Dina Afkarina. Kali ini kita bakal ngebawain podcast dengan judul Pemuda, Stop Banyak Gaya, Ayo Banyakin Karya. Masya Allah, wah teman-teman juga bisa lihat ini dari judulnya aja udah keren banget tentang pemuda. Dan ini pasti bermanfaat banget buat kita nih. Iya nih, Kak. By the way, udah lama juga ya kita nggak ketemu. Ketemu-ketemu, kita bawain konsep yang baru nih di masa podcast. Betul banget nih, jadi biar kita nggak bosen juga podcastnya, kali ini kita bakal podcast lewat live IG. Biar teman-teman yang pengen join nih nanti bisa tanya-tanya langsung bisa kakaknya dan ngikut secara langsung gitu ya. Dan di podcast kali ini kita bakal kedatangan pemateri yang luar biasa karena ini karena kakaknya ini merupakan tokoh ya, tokoh yang cukup penting juga di UKKI Masa. Nanti bakal kita spill kakaknya siapa. Wah, iya nih, siapa ya, Kak, kira-kira? Nah itu kita keep dulu ya. Bentar. Sini. Gak ada. Mbak Arif. Kok gak kena ya? Enggak ada. Kita lanjut nyapa teman-teman yang di sini dulu deh, Mai. Sambil nunggu Wah, pemat. iya, boleh nih, Kak. Boleh Ada banget. siapa? Oke, di sini ada siapa aja nih? Oh, ada Kak Rahmanova. Terus Kak Delvio. Kak Delvio bisa sapa, bisa nih, bisa anu yuk, ramein chat yuk. Diramein chatnya nggak apa-apa, Kak. Ini Kak Delvionita dari Nggak mana? apa-apa tuh. Iya, santai aja. Biar kita saling kenal ya, Maya. Ini gimana sih? Coba kayaknya ada Mbak Arif. Enggak ada. Kak Anu. Udah partisipan. Partisipan sendiri. Halo Kak Delvio. Belum masuk.
Halo Kak Delvio. Kak Delvio dari mana nih? Ada. Halo, halo. Mungkin Kak Delvio-nya lagi ini ya. Kak Delvio-nya malu-malu. Iya, Rizky. Fatul Fauzia. Ada. Ya. Mai, BTW ini narasumber kita udah gabung nih, udah ada di sini. Wah, narasumber kita udah gabung nih ya, Kak? Boleh? Hmm, Boleh boleh gabung dulu? dong. Jadi kita undang dulu ya kakaknya. Plus Iya, kita undang dulu, Kak. plus yang iki. Oh, aku permintaan. Bentar ya. Temenan nih. Nah, jadi inilah narasumber kita kali ini. Siapa nih, Mai? Kakak yang satu ini. Ini Kak Arifa. Assalamualaikum, Kak Arifa. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak hari ini? Nah, Ya, Alhamdulillah, baik, sehat, dan bahagia ya pastinya. Kalau kalian gimana? Sehat kah? Alhamdulillah sehat, Kak. alhamdulillah sehat, Kak. Kak Ini, Arifa, ini gimana? Kak Arifa ada di mana nih sekarang? Oh, untuk saat ini saya lagi di Jember ya. Di kos sih Oh, lebih tepatnya. oh Iya. iya. Ini bisa memperkenalkan diri nggak ini announcernya, Boleh, hostnya? boleh. Mungkin bisa dari Ya, Mais dulu. Ya, kenapa, Kak? Mungkin Mais bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kak. Baik. Eh, Salam kenal, Kak Arifa. Saya Mais Nafila, biasa dipanggil Ma Ais atau Vila. Saya dari ini, anggota KKI Masa juga, Kak. Angkatan Oh, 2021. mm-mm. Ma Ayis ya panggilannya. Vila apa Ma Ayis panggilannya? Bisa Ma Ais, bisa Vila, Kak. Oke, Mais aja ya. Oke, lanjut. Iya. Salam kenal Kak Arifa, saya Dina Karina. Saya anggota UKKI Masa juga, mahasiswa pendidikan fisika angkatan 2020. Saya dari Lumajang. Kak, Oh, Lumajang sama dong. Saya juga iya. dari Lumajang. Iya. Oh, Kak Lumajang mana? Kenapa? Kak Arifa Lumajang bagian mana? Ini di Tukung, tahu? Oh, tahu-tahu. Kalau saya Kunir sih, Kak. Hmm. Oh iya, Kunir. Ya Iya, lumayan ya, Kunir ya. lumayan agak Oke, jauh. ini Dina sama gimana? Ais. Lumayan agak jauh. Agak Iya, lumayan agak jauh maksudnya. Ini berarti Dina sama Mak Anyis. Oke. Ya, lanjut, bisa Iya, dilanjut. Kak. Oke, seneng banget nih kita ketemu dengan Kak Arifa. Hmm, bener banget, Ya, Mai. saya juga senang ketemu kalian. Oh iya, sebelum itu enaknya kita kenalin dulu aja nih, Mai, Kak Arifanya ke teman-teman yang nonton podcast kita kali ini. Boleh. Oke, Dina. Di sini perkenalkan beliau bernama Kak Rizky Nur Arifatul Fauzia. Kak Arifa di sini memiliki beberapa prestasi, salah satunya juara dua kompetisi poster nasional yang diadakan oleh NSC pada musim ketujuh dan pengalaman Kak Arifa menjadi Ketua Umum UKKI Masa tahun 2021 dan sebagai Masdi tahun 2022. Wah, Masya Allah banget Oke. ya, Kak Arifa nih. Jadi Kak Arifa ini merupakan ketum ya UKKI Masa periode 2021 tahun lalu. Ya pastinya Iya, banyak betul. banget pengalaman-pengalaman Kak Arifa yang bisa dibagi-bagi nih buat menginspirasi pemuda-pemuda yang lagi nonton masa podcast kali ini tentunya. Oke, Kak Arifa sekarang kesibukannya ngapain aja nih, Kak? Berbicara masalah kesibukan ya, untuk saat ini sebenarnya saya itu berperan sebagai anak yang pertama. Pasti di sini juga teman-teman
berperan sebagai anak juga kan gitu. Salah satu peran sebagai anak yaitu tugasnya pastinya mewujudkan harapan orang tua, ya nggak? Ya kan? Walaupun itu setinggi apapun, sebesar apapun harapan orang tua, pastinya kita ingin mewujudkan harapan tersebut, asalkan masih dalam keadaan yang baik gitu kan, hal-hal yang positif seperti itu. Dan sesungguhnya ketika orang tua itu mengarahkan anak, sebaiknya kamu seperti ini, justru itu akan membentuk mimpi kita nantinya, ya kan? Because dream big, start small, and begin now, gitu. Karena mimpi itu sebenarnya butuh yang namanya aksi yang nyata dalam mewujudkannya, gitu kan? Itu kesibukan yang pertama, itu sebagai anak. Kemudian kesibukan yang kedua yaitu saya sebagai mahasiswa akhir, gitu ya untuk saat ini sebagai mahasiswa akhir yang mana saya harus menyelesaikan skripsi gitu kan, atau teman-teman biasanya menyebutnya script suite gitu ya, biar terdengar lebih lebih enak aja gitu kan. Dan pastinya saya menyelesaikannya dengan sepenuh hati dan always happy gitu ya, walaupun di banyak benturan sana sini gitu ya, seperti itu. Kemudian selain itu juga kesibukan saya yaitu sebagai private English tutor gitu ya, dan tutor di Windows English Course. Itu aja. Wah, Masya Allah banget ya kegiatannya Kak Arifah nih, Mai. Wah, iya. Kak Arifan semoga selalu diberikan kelancaran dan kemudahan ya Kak dalam menjalani kesibukannya nih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Terima Amin. kasih. Iya. Semoga Kak Arifah diberikan kelancaran, bahagia selalu, biar ngerjain skripsinya lancar juga. Amin, amin. Amin kalian juga ya. Semoga dimudahkan entah dalam kuliah, organisasi atau masalah-masalah yang lain. Amin. Kasih. Oke deh. Kalau gitu kayaknya cukup basa-basinya kali ini ya, Mai. Mungkin kita bakal masuk ke materi inti kita kali ini. Jadi ngomong-ngomong soal pemuda ya nih Kak, sebenarnya banyak banget perspektif masyarakat tuh yang kadang pemuda zaman sekarang itu lebih banyak kayak update status, mungkin ngikutin lifestyle, terus narsis-narsis di sosial media. Padahal sebenarnya di luar sana itu sebenarnya banyak banget pemuda yang lebih gitu ya, lebih mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Banyak juga mereka yang mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, dari perspektif Kak Arifah sendiri, Kak Arifah bagaimana sih memandang pemuda, khususnya pemuda zaman sekarang ini? Oke, perspektif pemuda gitu ya. Kalau kita mengobrol, sebelumnya gini, di sini kita sharing ya. Di sini kita intinya sharing, jadi tidak ada yang menggurui di sini. Jadi ya udah kita sharing ilmu aja gitu kan. Entah omongan dari saya itu salah, ya jangan diambil atau jangan diimplementasikan. Tapi kalau ada omongan saya yang baik, silahkan. Boleh diambil, boleh diimplementasikan atau bahkan boleh di-share. Oke? Gitu. Jadi untuk pemuda menurut saya pasti ketika ada kata pemuda di pikiran kita tuh pasti kayak wah, pemuda itu adalah generasi yang mana akan memimpin suatu negara nantinya, ya kan? Kualitas pemuda saat ini itu akan menentukan negara itu seperti apa di masa yang akan datang, benar nggak? Bener banget Kak. Ya gitu. Terus juga eh, kita ngomongin pemuda juga sebenarnya pemuda itu adalah masa emas di sebuah kehidupan seseorang, ya kan? Jadi sebelumnya juga saya itu pernah ini ya, ada apa namanya? Ada hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah itu berkata menasihati seorang, "Ihtanim khamsan qabla khamsin." Gitu. Syababaka qabla harumika, kemudian wasihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa faraguka qabla syuklika, wa hayataka qabla mautika. Gitu. Jadi kita itu harus pintar memanfaatkan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ya kan? Apa aja? Yang pertama yaitu masa muda sebelum masa tua. Kan? Kemudian masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kemudian yang ketiga itu masa kayamu sebelum masa miskinmu. Dan yang kemudian masa luangmu
sebelum masa sibukmu, dan yang terakhir yaitu masa hidupmu sebelum masa kematianmu. Itu bahkan di hadis ini disebutkan masa mudamu sebelum masa tuamu, itu disebutkan pertama kali, ya kan? Syababaka qabla harumika. Dan di sini saya akan meng-highlight syababaka qabla harumika tadi itu. Karena masa muda itu adalah masa yang menggebu-gebu atau masa yang bergairah, yang mana kita itu mencari jati diri, ya enggak? Ya kan? Bener-bener. Mencari jati diri itu eh, segala hal yang ada di depan kita itu pasti kita akan coba, ya kan? Sebenarnya bagus kita mencoba segala hal yang ada di depan kita, itu bagus, asalkan kita mempunyai boundaries atau apa namanya batasan-batasan tertentu. Mana sih yang boleh kita lakukan dan mana sih yang tidak boleh kita lakukan, gitu. Jadi ketika kita tahu boundaries itu seperti apa, maka kita akan bisa menemukan jati diri seseorang itu, gitu. Itu definisi pemuda menurut saya. Dan kalau untuk melihat saat ini, memang ya benar yang kalian katakan tadi itu, pemuda saat ini tuh lebih banyak menghabiskan untuk bergaya-gaya, gitu kan. Tapi sebenarnya ada juga mereka yang memanfaatkan masa mudanya dengan baik, gitu. Cuman yang kita lihat di sosial media, ya mereka yang seperti itu kan, gitu. Sebenarnya kita bergaya itu boleh, boleh saja bergaya, asalkan tidak boleh berlebihan, ya kan? Ya itu, Iya. asalkan kita tahu kemampuan kita itu seperti apa, seperti itu. Oke, gitu aja. Gimana kalau menurut kalian? Sama sih Kak, menurut aku juga sepemikiran juga dengan Kak Arifa, masa muda itu merupakan masa emas gitu. Jadi disitulah waktu kita sebenarnya untuk memaksimalkan potensi-potensi kita, menggali potensi-potensi kita juga, biar kita bisa menjadi seseorang yang bermanfaat khususnya tuh buat masyarakat di sekitar kita. Iya, setuju banget nih sama Kak Dina. Sama Kak Dina. Ya itu tadi yang eh, Kak Arifa sampaikan ya teman-teman, definisi pemuda versi Kak Arifa. Oh Kak, di sini aku juga mau nanya nih Kak, gimana sih Ya, cara jadi pemuda yang produktif, terutama kan untuk kita-kita ini sebagai mahasiswa, langkah awal seperti apa yang perlu kita lakukan? oke. Langkah awal ya. Sebenarnya kalau kita membicarakan langkah awal itu lebih mengarah ke tips, ya kan? Sebenarnya tips itu bisa kita cari di mesin pencari kita bersama yaitu Google. Udah ketik aja langkah awal menjadi pemuda produktif, itu pasti banyak di situ. Ya kan? Entah dari expert atau dari influencer. Udah kita tinggal ikutin aja, sebenarnya gampang. Cuman di sini tuh saya merangkum versi saya sendiri, oke? Okay? Jadi di sini saya itu ada berapa ya? Sebentar ya. Oke, di sini ada tiga. Ada tiga. Langkah awalnya ada tiga. Yang pertama yaitu set your target. Jadi set your target itu berarti kita harus menentukan tujuan kita itu seperti apa. Pastinya ketika kita ingin melakukan suatu hal, tujuan kita itu untuk apa sih? Ya kan? Pasti itu. Kayak manfaat yang akan kita terima itu untuk apa? Manfaat yang di diri kita itu untuk apa? Ataupun orang lain. Seperti itu. Nah, selain set your target itu, tujuan sebenarnya bisa juga menjadi pegangan kita ya, atau sebagai pedoman gitu. Nah, sebagai pedoman itu buat apa? Jadi ketika seandainya kita itu berbelok atau tidak pada porosnya, itu maka kembalikan ke pertanyaan, tujuan aku ngelakukan ini untuk apa sih? Manfaatnya aku ngelakuin ini untuk apa? Gitu. Jadi ketika kita mengembalikan pertanyaan tersebut, pasti kita akan mikir, oh iya, kan bukan ini tujuanku, aku harus kembali ke tujuan awal, gitu. Oke, yang pertama set your target, gitu. Kemudian yang kedua, mencari lingkungan yang baik dan teman yang produktif, seperti itu. Ini konteksnya mencari ya, mencari teman, mencari lingkungan yang baik dan teman yang produktif, gitu. Jadi kita tidak hanya diam saja, tidak hanya diam mengikuti alur dan menunggu teman, enggak. Kalau kita melakukan itu, maka kita akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Oke? Sebenarnya menjadi orang biasa itu bukan hal yang salah atau bukan hal yang buruk, enggak. Melainkan
setiap orang itu mempunyai value mereka sendiri, mempunyai nilai, dan it depends on them. Jadi itu bergantung ke mereka sendiri, bagaimana mereka manfaatkan value tersebut, ya kan? Mau dikembangkan atau mau didiamkan saja, kayak gitu. Oke. Salah satu cara mencari lingkungan yang baik dan teman yang produktif itu salah satunya mengikuti organisasi. Itu pasti kalian juga merasakan kan manfaat dari mengikuti organisasi itu apa sih? Bisa disebutkan nggak manfaat salah satunya itu apa? Kita Bisa bisa dari Dina atau Um, Feby? Silakan. mungkin relasi dengan lingkungannya. Gimana dari Mai? Kalau dari Mai gimana? kalau dari saya sendiri mungkin untuk mencari relasi ya Kak. Dan itu benar-benar wah, benar-benar dilatih antara yang A dengan yang B itu dijadikan satu gitu, pemikirannya gitu langsung berbeda gitu Kak. Tuh. Terus? Mungkin Kak Dina. Oke, udah. Coba dari Kak Dina gimana? Ya, sama sih Kak. Kita kan di sana bertemu dengan banyak orang, memperluas relasi Tuh. juga. Pemikirannya itu berbeda, tapi di organisasi kita punya tujuan yang sama. Jadi, gimana pemikiran-pemikiran itu bisa kita satukan untuk capai tujuan yang telah ditetapkan gitu. Oke, Dan jadi balik ke yang juga, pertama tadi ya. Gimana? lingkungan itu juga berpengaruh gitu ya buat kita, karena disitulah kita dibentuk gitu. Oke, benar sekali. Itu. Sudah? Itu aja? Ada yang mau menambahkan? Sudah Sudah cukup? sih Kak. Atau mungkin dari Oke. ini teman-teman yang nonton nih, mungkin ada yang mau nambahin, bisa langsung nulis di kolom komentar. Ya, manfaat yang diterima ketika berorganisasi. Oke, sembari menunggu ya, saya lanjutkan. Eh, Sebenarnya salah satu manfaatnya itu kita akan mengetahui yang namanya birokrasi, gitu. Pasti kalian juga merasakan kan? Nah, kalian pasti tahu birokrasi itu apa. Dan birokrasi itu sebenarnya tidak semua perkuliahan itu mengajarkan hal tersebut. Kemudian kita mendapatkan dari mana birokrasi tersebut? Dari organisasi. Sebenarnya manfaat birokrasi itu untuk apa sih? Itu sangat bermanfaat apabila kita sudah memasuki dunia kerja nantinya, ya kan? Dunia kerja itu keras. Saya kasih tahu, dunia kerja itu keras. Jadi di sana kita harus mengetahui, kita harus mempunyai pengalaman yang banyak. Makanya dengan mengikuti organisasi itu salah satu hal yang melatih kita. Itu melatih kita baik yang tadi benar menyatukan pendapat, menambah relasi dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian apakah hanya birokrasi yang kita dapat di organisasi? Tentu tidak, ya kan? Kita akan mendapatkan manfaat yang lainnya seperti soft skill yang lain. Contohnya yaitu kita akan belajar yang namanya leadership atau kepemimpinan, ya kan? Jadi kita kadang diamanahi menjadi ketua panitia ini atau bahkan ketua bidang atau ketua departemen, gitu kan? Itu leadershipnya kita diasah di situ. Kemudian selain itu juga ada yang namanya teamwork, kerjasama tim, pasti ya kan, namanya organisasi tadi. Dan kemudian yang ketiga yaitu soft skill yang lain mengatur waktu, ya kan, dimana kita mempunyai dua tanggung jawab di situ. Yang pertama sebagai mahasiswa, yang mana kita harus mengikuti perkuliahan, dan yang kedua yaitu kita sebagai orang yang berada dalam organisasi, ya kan, atau pelaksana dalam organisasi. Nah, bagaimana cara kita menyeimbangkan dua hal tersebut gitu. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu kita akan belajar problem and solving di situ di organisasi, ya kan, pasti ada yang namanya masalah, hambatan dan lain sebagainya, dan di situ kita akan diminta bagaimana ya solusi yang tepat, solusi yang baik itu seperti apa gitu. Dan banyak soft skill yang lainnya nggak bisa saya sebutkan ya, dan lain-lain seperti itu. Kemudian apakah soft skill tersebut hanya bisa didapat di organisasi saja? Gimana menurut kalian? Soft skill seperti leadership, teamwork, apakah hanya didapatkan di organisasi saja? Sebenarnya kalau menurut saya sih Kak ya, sebenarnya Ya. sih enggak, kita bisa memupuk soft skill tersebut di lingkungan sekitar kita, misalnya di kelas atau di lingkungan, tapi dengan bergabung organisasi itu bisa sepertinya lebih mempercepat gitu ya. Menurut saya seperti itu sih.
Oke, ya, boleh. Atau dari Ma'is ada ini mau berpendapat? Eh, cukup Kak. Oke, cukup. eh Salah satunya dari organisasi. Cuman sebenarnya kita juga bisa mendapatkan soft skill tersebut dari mengikuti kegiatan volunteering atau sukarelawan, ya kan? Jujur, saya sangat respect dan sangat menghargai orang-orang yang terjun di ranah volunteering atau sukarelawan. Karena apa? Karena ketika kita mengikuti program tersebut, di situ rasa syukur kita akan tak terhitung, karena ketika kita turun kita akan melihat orang-orang yang di bawah kita. Di bawah sini tuh bisa jadi entah dari materi, ya kan, finansial, atau bahkan pendidikan, ya kan. Jadi di situ kita akan berpikir, wah, aku sangat beruntung ya lahir di keluarga yang seperti ini, bisa mendapatkan pendidikan yang dari SD, SMP, SMA, dan bahkan kuliah, gitu kan. Kemudian rumah yang layak dan lain sebagainya. Itu sebenarnya patut kita syukuri, gitu kan. Jadi jangan jangan selalu kita tuh melihat ke atas, gitu kan. Kayak, wah, dia tuh udah cantik, pinter, punya segalanya. Aku bisa apa sih gitu. Malah jadi insecure gitu kan kitanya. Itu sebenarnya insecure itu salah satu sikap kufur nikmat ya, atau tidak bersyukur. Ya nggak? Kalian ngerasa gitu? Iya bener Kak. Iya. Iya, makanya saya sangat respect sama orang-orang yang turun di kegiatan volunteering tersebut. Karena tadi, rasa syukur itu bakal terpupuk dan gak akan habisnya. Gitu. Kemudian contoh kecil, kita akan mendapatkan soft skill yang lain itu. Karena saya guru privat ya, guru privat, privat les gitu. Jadi saya merasa kayak, eh, ketika namanya guru privat, berarti kita datang ke rumah anak tersebut, ya kan? Kita datang ke rumah anak tersebut, kemudian kita bertemu orang tuanya, kita mengobrol layaknya, menyatukan bagaimana cara mengajar anak tersebut yang baik, gitu kan. Di situ itu termasuk melatih komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu seperti apa, gitu kan. Kemudian kita juga dihadapkan dengan sikap atau tingkah laku anak yang sangat berbeda, entah ada yang pecicilan, ada yang nurut, atau bahkan ada yang sampai apa ya, membentak guru lesnya, karena saya pernah merasakan hal tersebut. Dan disitulah itu challenge bagi kita, gitu kan, kayak tantangan. Bagaimana cara kita menyikapi perlakuan anak-anak tersebut. Nah, di situ kita juga belajar yang namanya problem and solving, oke? Okay? Nah, jadi di situ langkah awalnya itu ada 3 gitu ya tadi ya. Tadi apa yang pertama? Set Masih your ingat nggak? target. Set your target, atau putuskan tujuanmu itu untuk apa gitu. Kemudian yang kedua, mencari lingkungan yang Positif. mencari lingkungan mencari lingkungan yang baik, positif, dan teman yang produktif. Kemudian yang terakhir yaitu berkarya. Nah, ini yang terakhir ya, berkarya gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang karya, sesungguhnya karya yang sudah saya karya yang saya punya itu nggak banyak, jujur nggak banyak. Tapi di sini saya megang kuncinya, kunci cara membuat karya tersebut gitu. Nah, contohnya apa? Kunci membuat karya tersebut itu, kita bisa mengasah soft skill yang berasal dari hobi. Contohnya nih ya, contohnya kita hobi mendesain, desain grafis tuh. Nah, desain grafis ini belajar desain grafis berarti kan. Dan untuk saat ini belajar desain grafis itu sangat mudah dan bisa dilakukan secara otodidak, ya kan? Karena karena banyak banyak tutorial-tutorial yang tersebar di YouTube gitu kan. Selain itu juga banyak seminar-seminar yang dilaksanakan secara gratis. Udah ikutin aja gitu kalau memang kita ingin belajar desain tadi. Kemudian kita juga bisa berawal dari hobi fotografi atau videografi gitu ya. Kita bisa membuat suatu karya nantinya gitu. Apalagi untuk zaman sekarang tuh sosial media itu sangat marak gitu ya, dan banyak konten kreator di luar sana, ya kan, yang sangat manfaatkan sosial media. Walaupun memang kontennya itu ada beberapa yang bermanfaat atau bagus, bisa kita bilang seperti itu, atau ada juga yang kurang bermanfaat seperti itu, ya kan. Nah, di situ kita bisa belajar otodidak juga. Fotografi dan videografi itu juga bisa menjadikan kita ladang dakwah, ya kan.
entah dengan men-share, kita membuat foto terus kasih quotes lah, atau kita membuat video entah animasi yang bisa aja kita membuat animasi tentang cerita nabi-nabi gitu kan. Kalau memang teman-teman bisa videografi, nah itu termasuk salah satu karya di situ. Oke, kemudian untuk fungsi lainnya bisa dengan menulis. Tuh, teman-teman yang hobi menulis tuh ya, yang hobi menulis itu pasti pasti yang namanya karya itu pasti. Karena namanya menulis ya, membuat sesuatu gitu, membuat sesuatu. Nah, menulis ini juga menurut saya cukup sulit ya, karena memang bukan passion saya. Passion saya di menulis itu. Jadi menurut saya itu cukup sulit. Nah, ketika kita merasa sulit itu, cobalah tantang diri kita dengan apa? Kita bisa mengikuti kelas kepenulisan gitu kan. Jadi ketika kita mengikuti kelas kepenulisan tersebut, di situ kita akan dipush atau didorong. Didorong buat apa? Buat menghasilkan sesuatu itu. Jadi pasti pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya itu materi biasanya, ya kan? Dan kemudian di akhir nanti itu biasanya ada proyek bersama. Biasanya membuat antologi seperti itu kan. Entah bisa berupa buku, cerpen dan lain sebagainya. Gitu. Jadi apa namanya, berkarya itu memang harus butuh paksaan gitu ya teman-teman. Makanya balik tadi, kita harus mempunyai lingkungan yang suportif, yang positif, dan teman-teman yang produktif agar kita bisa berkarya nantinya gitu. Oke, sampai sini paham ya? Paham, Kak? Mm-mm. Oke, udah. Itu aja ya kayaknya definisi apa buat langkah-langkah awal menjadi pemuda yang produktif. Wah, Masya Allah. Itu tadi mungkin bisa juga dijadikan tips dan trik nih untuk kita terapkan pada diri kita ya, Kak. Ya, Ya, betul banget, Mai. Jadi tadi ada 3 yang harus diingat oleh teman-teman sekalian buat langkah awal, gitu ya. Di sini aku juga mau tanya nih, Kak, kira-kira benefit atau keuntungan apa sih yang bisa kita dapatkan kalau kita itu punya banyak karya atau prestasi, khususnya banyak prestasi di usia muda? oke. Hmm, balik ke yang definisi pemuda tadi ya, apa Hmm. namanya, masa muda itu tidak akan terulang gitu kan. Dan bahkan pasti kita juga sering mendengar orang tua kita atau guru atau apa, pokoknya mumpung kalian masih muda, ayolah melakukan hal yang positif atau bahkan berkarya. Pasti sering mendengar kan kayak gitu. Ya karena emang ketika kita apa, ketika kita sudah dewasa atau bahkan sudah tua, itu kesibukan kita bukan waktu luang kita itu tidak seluang ketika kita saat muda. Walaupun memang kita kesibukan saat ini yaitu kuliah, tapi sesungguhnya kita tuh memiliki waktu luang lebih banyak daripada orang dewasa, ya nggak? Ya kan? Nah, di situ kita dituntut untuk berkarya, berkarya atau menghasilkan sesuatu. Kemudian benefitnya itu apa sih? Ketika kita membicarakan tentang benefit, pasti banyak banget ya benefit yang akan kita terima nantinya, dan itu berjangka panjang gitu. Nah, untuk yang pertama itu ketika kita berkarya, menghasilkan sesuatu, otomatis kita mengetahui potensi kita, bakat kita seperti apa, iya kan? Nah, ketika kita tahu potensi kita, bakat kita seperti apa, otomatis jati diri kita akan menguar sedikit demi sedikit. Oke? Nah, jadi salah satu benefit itu jati diri kita akan ter-reveal atau apa namanya, akan jelas jati diri kita seperti apa. Karena ya tadi pemuda itu dianggap sebagai apa, masa yang dimana pencarian jati diri, yang mana semua hal bakal dicoba itu kan, yang sudah saya sampaikan tadi, semua hal dicoba itu. Dengan semua hal dicoba itu pasti kita akan tahu jati diri kita seperti apa, potensi yang kita miliki seperti apa, bakat yang kita miliki juga seperti apa gitu. Kemudian untuk benefit yang selanjutnya, ketika kita berkarya gitu ya, ketika kita berkarya itu kita pasti akan punya yang namanya personal branding atau branding diri, iya kan? Pasti itu. Contohnya kayak teman-teman di sini ada yang suka membuat apa ya namanya, video gitu, video atau apa namanya, foto itu. Otomatis kalian sudah pasti dikenal sama teman-teman. Oh, dia itu biasanya masuk PDD karena dia bisa mendesain atau bisa bikin video dan foto dan lain sebagainya. Itu salah satu branding, walaupun
hanya bilang oh dia tuh PDD karena bisa ini. Itu salah satu branding seperti itu. Karena apa? eh Kita tuh harus menunjukkan diri, gitu ya. Show off itu boleh, asalkan dalam hal-hal yang baik. Kita jangan sampai berdiam diri, yang sampai kita tidak dilirik sama sekali sama orang-orang, bahkan low profile, gitu kan. Jadi kayak nggak nampak gitu loh. Jangan seperti itu. Tunjukkan apa yang kita bisa. Jangan diam saja. Ya tadi, kalau seandainya kita nggak bisa apa-apa, asah soft skill tersebut. Soft skill itu bisa diasah, bisa dicari, gitu kan. Apalagi zaman sekarang itu sangat mudah mendapatkannya, baik melihat tutorial dan lain sebagainya, gitu. Nah, manfaat dari personal branding itu apa sih? Gitu. Jadi manfaatnya itu apa ya? Kita akan bisa melebarkan sayap dengan mudah, bisa menambah relasi, gitu kan. Kemudian apa namanya? Membangun koneksi dan juga kita akan memiliki peluang lebih besar dalam melakukan hal apapun, ya kan? Ketika kita melakukan contohnya nih, kita mau jadi panitia, gitu kan? Jadi panitia kan itu kan melalui pendaftaran. Otomatis ketika kita punya branding, oh iya dia ini pernah tahu PDD di ini, udah kita pakai dia aja karena kita punya personal branding tadi. Otomatis peluang yang kita punya itu lebih besar, gitu. Oke? Nah, dari dua manfaat tersebut itu memang dapat disimpulkan ya, kalau kita berkarya saat muda, ya benefitnya itu tadi, kita bakal dikenal, kita bakal mempunyai peluang lebih besar dalam melakukan hal apapun, terutama ketika saat kerja nanti. Gitu. Oke? Ada pertanyaan dari kalian? Udah sih, jadi benefit kalau misalnya kita berprestasi di usia muda itu memang banyak banget. Oleh karena itu, oleh karena itulah alasan kenapa kita harus berprestasi di usia muda. Betul. Iya, luar biasa sekali ya benefit yang bisa kita dapatkan nih di usia muda kalau kita punya banyak karya dan juga prestasi. Oke, Kak, tapi nih Kak, biasanya Ya. pemuda ini banyak yang mager gitu loh Kak. Banyak yang mager, mungkin udah sibuk kuliah, habis itu mau berkarya ini kayak mager gitu. Nah, dari Kak Arifa sendiri, mungkin ada motivasi-motivasi untuk para pemuda nih, biar kita itu nggak mager gitu Kak. Gimana Kak, menurut Kak Arifa? Eh, Oke. Kita ngobrol tentang mager ini ya, berarti kan. Males gerak gitu ya. Apalagi kita itu masih ya bisa dibilang transisi ya setelah pandemi, yang mana 2 tahun kita melakukan banyak hal di dalam rumah, yang pasti kita semua pernah lah yang namanya merasakan mager, gitu kan, pasti pernah. Nah, kemudian juga apa ya, bagaimana ya cara menyikapi hal tersebut. Sebenarnya mager itu bisa kita sebut sebagai penyakit juga yang sering kambuh, gitu kan, tapi mager ini bisa dicegah, gitu. Kalau saran dari saya, mager itu bisa dicegah dengan keluar. Maksudnya keluar itu apa? Apalagi kita anak kos ya. Anak kos itu yang mana kalau nggak kuliah, organisasi ya pulang gitu kan. Apalagi kalau libur pasti di kos mulu gitu kan kalau nggak ada apa-apa. Nah, ketika kita ingin produktif, coba keluar. Keluar dari kamar. Maksudnya ya kalian bisa keluar, entah pergi ke perpus, ke kafe, atau tempat-tempat yang membuat kita itu nyaman. Oke, buat kita itu nyaman untuk melakukan suatu hal kayak gitu. Karena ini juga yang saya rasakan ya. Saya pernah merasakan ketika saya seharian di kos, memang yang dilihat itu ya hanya kotak, kemudian kasur, meja, lemari, hanya itu aja kan, dan itu sangat-sangat membosankan gitu. Jadi membuat kita itu memang malas gitu, dan akhirnya berakhir rebahan. Kemudian nonton drakor dan lain sebagainya gitu kan. Padahal sebenarnya banyak waktu luang di waktu tersebut gitu. Beda kalau kita keluar, ya kan? Kita keluar, kita melihat banyak hal yang kita lihat gitu kan. Ada orang yang berlalu lala gitu, entah ada orang yang berjualan, atau ada tukang tambal ban dan lain sebagainya, ya kan. Jadi ketika kita melihat banyak orang tersebut, maka akan muncul motivasi dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Mikir seperti ini, jadi saya pernah mikir kayak, wah, mereka itu loh sudah memulai harinya dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Berarti ya aku jangan sampai kalah
gitu. Jadi memang kalau kalau ada apa mager-mager itu jangan di kamar, keluar. Keluar aja, entah bertemu orang, bertemu teman atau ke tempat-tempat yang menyenangkan tadi. Gitu. Keluar dari zona Kalau nyaman lah. iya, itu menurut saya. Kalau menurut kalian gimana nih? Atau dari apa Kak Dina dan Kak Maais atau mungkin ada tips lain ketika kalian menghadapi mager kalian itu seperti apa? Mungkin bener sih Kak, yang pertama harus dipaksa. Dipaksa Ya, dulu biar sama sih, Kak. kalau dipaksa bakal jadi kebiasaan. Kita nggak bakal mager lagi. Terus Mungkin itu sih. Terus keluar, cari temen dan lain sebagainya. Kalau dari Mai gimana? oh, Ya suka nggak kedengeran ya? Kalau kan. dari saya mungkin sama ya, Kak. Keluar dari zona nyaman dan mencari kenyamanan di tempat lain. Kayak gitu ya, Kak. Iya, iya. Oh ya, berarti sama ya. Mohon Intinya maaf, kayak ya keluar, jangan di kamar terus apa gitu sudah kan? kedengeran, Kak? Ya sudah sudah. Tadi kayaknya nge-lag deh itu sinyalnya. Iya, sinyal. Oke. Ya, berarti sama ya tipsnya ya. Oke, yuk lanjut. Iya. Wah, seperti itu ya teman-teman. Jadi mager itu nggak bisa dijadikan alasan untuk hanya malas-malas. Bagaimana kita nanti di masa depan terlihat dari apa yang kita lakukan saat ini. Oh ya, Kak, struggle apa saja Arifa hadapi selama proses Kak Arifa dalam bertahap dan mengembangkan diri, dan cara Kak Arifa dalam mengatasi hambatan tersebut. Oke. Ini kita apa? Struggle ya? Struggle, usaha yang dilakukan berarti ketika apa namanya dan ketika ada hambatan. Sebenarnya boleh ya saya share share sedikit cerita, boleh? Boleh banget Kak. Oke. Jadi dulu itu jujur dulu itu saya orang yang malu dan pendiam dulunya gitu. Cuman setelah beberapa tahun kemudian teman-teman entah teman SD teman SMP itu bilang kok kamu seperti ini kayak gitu ya maksudnya seperti saya yang sekarang ini padahal dulu saya itu pendiam dan pemalu gitu kan saya merasa lah memang dulu saya nggak seperti ini kah gitu kata mereka nggak seperti ini akhirnya saya di situ kayak merasa oh apa gara-gara kan dulu saya itu menempuh SMA di Ma'had ya kan atau di pondok gitu. Nah, seperti yang kalian tahu juga gambaran umum di pondok itu yang memiliki sistem pendidikan 24 jam, ya kan? Itu yang mana kita dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya itu diatur. Ya kan? Semuanya diatur. Itu. Jadi disitulah saya itu belajar yang namanya berdisiplin, mengatur waktu, kemudian apa namanya bagaimana bersosialisasi dengan teman-teman karena di situ dari bangun sampai tidur lagi kita akan bertemu dengan orang-orang itu aja ya kan karena tadi kehidupan di pondok itu seperti itu nah selain itu juga ada satu pelajaran yang membuat saya itu belajar public speaking yaitu ada yang namanya pidato dulu jadi dulu tuh setiap minggu di pondok itu ada yang namanya pidato akan tetapi itu digilir gitu kan ada waktunya dia maju kapan setiap berapa 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali gitu dan menggunakan bahasa Indonesia bahasa Arab dan bahasa Inggris ketika itu dan disitulah saya itu belajar yang namanya public speaking walaupun awalnya saya malu-malu gitu kan tapi karena semuanya ikut merasakan jadi ya udah hilang hilang apa ya rasa malu itu hilang sedikit demi sedikit gitu karena tadi semuanya juga bakal ngerasain public speaking itu tadi ngomong di depan banyak orang gitu nah disitulah yang namanya karakter development itu ada ya kan perkembangan karakter di situ emang apa namanya sudah terbukti di situ jadi yang pertama itu lingkungan itu sangat berpengaruh memang terhadap perkembangan apa self development seseorang gitu kan membentuk jadi lingkungan itu salah satu memiliki pengaruh yang besar terhadap pribadi seseorang gitu nah itu tadi ya sedikit cerita nah kemudian
tantangannya saya hadapi ketika ketika dalam proses self development itu, yang pertama tadi mencari lingkungan yang baik itu sebenarnya susah, ya kan? Jadi nggak semua orang yang kita anggap baik itu baik di mata orang-orang yang lain, ya kan? Jadi kalau saran dari saya itu kita harus mempunyai satu teman yang satu atau dua, seenggaknya kita minimal kita punya satu teman yang bisa mengingatkan kita ketika kita ketika kita sudah ya tadi kayak berbelok atau tidak pada porosnya gitu kan, maksudnya kita sudah tidak bersemangat gitu. Kita harus mempunyai satu teman ini untuk mengingatkan kita agar ayo kamu lo punya tujuan ini, ayo kamu lo punya target-target ini yang harus dicapai gitu. Kita harus punya satu teman yang bisa mengingatkan itu. Nah, bagaimana cara mencari satu teman itu? Kalian bisa mencarinya ya tadi bisa dari mengikuti organisasi, atau jika kalian mempunyai teman yang entah dari SD atau SMP, itu jaminlah pertemanan yang baik dengan mereka gitu kan, karena nanti mereka itu sebagai pengingat gitu, sebagai alarm. Karena saya juga kemarin membaca di sebuah buku itu, intinya sebenarnya ada seorang sahabat, dia itu masuk surga, ya kan? Ada seorang sahabat, dia itu masuk surga, akan tetapi dia tuh merasa, loh, sahabat yang selama ini mereka berpuasa bareng, kemudian melakukan hal-hal positif bersama, beribadah bersama, itu kok nggak ada di surga, gitu kan? Kemudian dia bertanya kepada Allah, kayak, ya Allah, teman aku yang ini mana gitu. Terus Allah bilang, coba cari di neraka, dan ketika kamu menemukan, ajaklah dia ke surga gitu. Nah, di sini kita tahu, jadi sebenarnya sahabat yang baik itu sebenarnya bisa menarik kita, ya kan? Bisa menarik kita atau mengingatkan kita untuk ya tadi melakukan hal-hal yang baik, dan itu berefek nanti ketika di akhirat gitu. Oke. Nah, kemudian ini ya definisi baik setiap orang kan berbeda gitu kan. Entah dari Kak Dina atau dari Kak Mayis itu berbeda. Cuman kalau versi saya, teman yang baik itu teman yang bisa mengingatkan kita apabila kita melenceng dan mengingatkan kita agar kita kembali ke hakikat kita, yaitu ke agama tadi, ke Islam gitu. Jadi yang bisa mengingatkan kita agar kita selalu beribadah gitu. Kalian tahu nggak, sebenarnya dasar memang ketika kita stres, terus ketika kita galau dan sebagainya, sebenarnya obatnya itu hanya satu, mengingat Allah, iya kan? Iya, iya benar kan. Sebenarnya cukup mengingat Allah, karena walaupun sebenarnya susah untuk diimplementasikan, tapi sesungguhnya ini benar adanya. Ketika kita mengingat Allah, semuanya itu akan terasa ringan. Kita pasrah semuanya ke Allah gitu. Kita tawakal, karena apa yang ada di dunia ini semuanya hanya milik Allah, semuanya akan kembali kepada Allah gitu. Kita hidup di dunia ini tuh memang hanya sementara gitu kan. Bahkan seakan-akan kita itu sekarang dalam kehidupan mimpi itu istilahnya. Karena kehidupan yang real atau sebenarnya itu ketika kita sudah meninggal dan di akhirat kelak, ya enggak? Ya kan? Iya benar. Seperti itu. Kemudian juga tadi ya, masalah yang pertama itu sulitnya mencari lingkungan yang baik, dan solusinya yang tadi mencari teman yang bisa mengingatkan. Kemudian mager, bener, mager itu juga salah satu tantangan yang saya hadapi. Ya solusinya tadi kita mencari teman, keluar, mencari suasana baru, ya kan? Ya seperti itu. Kemudian sebenarnya juga ada solusi lain gitu ya, the power of habit, yaitu kekuatan dari sebuah kebiasaan, ya kan? Jadi kebiasaan seorang itu membentuk pola pikir atau kepribadian seorang pastinya, ya kan? Nah, di sini ketika kita membicarakan mengenai kebiasaan, kita juga ada relate-nya dengan 5 AM Club atau klub jam 5 pagi. Kenapa saya berbicara klub jam 5 pagi? Karena saya ingat sekali, saya pernah berdiskusi dengan teman saya, sekaligus pengingat saya ketika saya tadi melenceng gitu ya, karena kita juga sering berdiskusi, itu saya ingat sekali dia bilang seperti ini, if you can control your 5 AM routine, and you can control a whole life on you. Gitu. Jadi ketika kita bisa mengontrol
jam 5 pagi kita, rutinitas jam 5 pagi itu, maka kita eh, dengan mudahnya kita akan bisa mengontrol seluruh kehidupan yang akan kita lalui nantinya gitu. Kalian tahu jam 5 pagi itu hambatannya atau tantangannya itu apa aja? Apa Gimana yang Kak? kalian rasakan ketika dulu? Apa yang kalian rasakan ketika jam 5 pagi? Jadi ketika jam 5 subuh, apa yang biasa kalian lakukan? Hmm. Kadang masih ngantuk, kadang Terus? Masih belum semangat buat ngapa-ngapain, Kak. itu semangat. Iya kan? Betul. Sebenarnya saya juga merasakan hal tersebut gitu. Makanya kenapa di sini ada 5 AM Club gitu kan? Karena sebesar itu memang tantangan yang kita hadapi ketika jam 5 subuh, jam 5 pagi. Iya kan? Jam 5 pagi. Jadi habis sholat subuh itu biasanya itu jujur itu memang waktu yang enak buat tidur ya nggak? Iya kan? Tidur lah. Itu itu memang waktu yang enak buat tidur. Nggak tahu kenapa. Padahal sebenarnya tidur di pagi hari itu banyak mudorotnya ya sebenarnya entah ke kesehatan, keingatan dan lain sebagainya gitu. Nah, makanya di sini tuh itu juga challenge atau tantangan yang besar buat kita. Disebutkan juga ketika kita bisa mengontrol jam 5 pagi kita dengan hal yang positif, entah kita bisa mengaji setelah subuh atau kita bisa membaca buku atau bahkan boleh langsung mencuci baju, bersih-bersih kamar dan lain sebagainya gitu. Maka kita akan bisa apa? Mengontrol sisa sisa hidup kita di hari tersebut dari pagi sampai malam kita akan dengan mudahnya mengontrol hal tersebut. Jadi kuncinya di 5 AM tadi, ya kan? Di jam 5 subuh tadi. Gitu. Jadi apa ya? Memang rutinitas itu perlu dibangun atau kebiasaan itu perlu dibangun. Seperti itu, ya, teman-teman. Oke, dan saya juga ingat sekali omongan orang tua saya sering bilang seperti ini, jika kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang positif, maka kita akan disibukkan dengan hal-hal negatif. Itu sering sekali saya dengar dari kedua orang tua saya gitu, sampai melekat di pikirannya. Tapi memang benar gitu. Jadi memang kita harus manfaatkan waktu sebaik mungkin di masa muda kita tadi ya, masa produktif seperti yang sesuai judulnya ya tadi ya, stop banyak gaya, mari banyak berkarya ya nggak? Iya Kak. Pemuda Gimana? stop banyakin gaya. Stop banyak gaya, ayo banyakin karya. Oh iya, ya ininya seperti itulah. Gitu. Dan ada satu terakhir ya, ini terakhir. Ini sampai jam berapa ya? Saya diberi waktunya. Oh, habis ini selesai kok teman-teman. Sabar ya. Jadi saya kemarin juga sempat membaca di buku, intinya membaca cerita tentang Bilal bin Rabah. Ya, kalian tahu kan juga Bilal bin Rabah itu muazin pertama, ya kan? Beliau merupakan seorang budak yang apa namanya berkulit gelap gitu kan, dan akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar. Ya, dan setelah dibebaskan itu, akhirnya dia dibawa oleh Muhammad untuk menjadi muazin yang pertama, ya kan? Nah, terus apa yang terjadi setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat? Nah, pada saat itu seluruh umatnya itu merasa kesedihan yang mendalam, terutama Bilal bin Rabah. Jadi dia saking sedihnya, saking meratapinya, akhirnya dia memutuskan untuk berhijrah, ya kan? Dari Madinah, dia pergi dari Madinah agar kenapa pergi? Karena ketika dia di Madinah dia akan selalu ingat Nabi Muhammad, selalu ingat dan selalu menangis dan meratapi. Nah, seperti makanya dia berhijrah. Nah, setelah dia berhijrah, beberapa tahun kemudian Khalifah Umar bin Khattab ya, ketika itu Umar bin Khattab itu menjemput si Bilal bin Rabah untuk kembali ke Madinah untuk menjadi muazin lagi ketika itu. Akan tetapi Bilal bin Rabah waktu itu menolak, dan sebenarnya ada apa ya? Nah, di situ saya benar-benar terenyuh, maksudnya kayak wah, ternyata ada kata yang sebagus ini ya. Waktu itu karena Bilal bin Rabah tidak mau diajak ke Madinah, akhirnya Umar bin Khattab bilang seperti ini. Saya baca ya. Ini untuk umat yang dicintai Muhammad, umat yang dipanggil Muhammad saat sakaratul mautnya. Begitu besar cintamu kepada Muhammad, tidakkah engkau cinta kepada umat yang dicintai Muhammad? Nah, itu yang diomongkan oleh Umar bin Khattab kepada Bilal bin Rabah, dan pada saat itu Bilal bin Rabah merasa tersentuh dan akhirnya dia kembali ke Madinah
dan mengumandangkan azan. Seperti itu. Nah, di sini saya akan meng-highlight umat yang dipanggil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat sakaratul mautnya. Siapa umat yang dipanggil itu? Kita, ya kan? Umat yang dipanggil ketika sakaratul mautnya itu kita. Bayangkan, coba kalian bayangkan, ketika sakaratul maut itu gimana keadaan manusia? Otomatis susah, entah dari susah nafas, susah berbicara, ya kan? Syukur kalau kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah gitu. Apa yang diucapkan Muhammad tadi? Umatnya yang disebut. Apa kita tidak merasa wah ini privilege? Kita itu disebut ketika sakaratul mautnya. Gitu kan? Nah, kemudian apa yang kita lakukan hari ini? Apakah kita hanya rebahan atau melakukan hal yang positif? Ya kan? Padahal kita balik tadi kita disebut ketika sakaratul maut dan itu hak istimewa gitu ya, privilege itu hak istimewa. Gak semua berarti umat Muhammad yang disebut itu dari beliau wafat sampai hari akhir kiamat nanti, ya kan? Itu umat Muhammad gitu. Berarti kita juga termasuk. Maka dari itu, ayolah kita manfaatkan masa muda ini dengan sebaik mungkin gitu. Karena ketika kita disibukkan dengan hal positif, maka pahala atau ganjaran itu akan dilipat gandakan insya Allah. Itu karena tadi kita punya privilege umat Muhammad tadi. Gitu. Oke, sekian dari saya ya. Atau mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Mungkin teman-teman yang nonton nih, ada yang bertanya, boleh banget tanya langsung di kolom komentar, nanti bakal kita bahas bareng sama Kak Arifa. Aduh ya, kita belajar bersama aja ya teman-teman ya. Karena ilmu yang saya punya juga tidak banyak. Luar biasa banget ya Mas yang kita peroleh malam ini. Berbicara mengenai pemuda itu sebenarnya banyak banget gitu. Intinya dari yang tadi kita bahas itu masa muda kita ini merupakan masa emas. Manfaatkanlah masa ini dengan sebaik mungkin. Kalau kita mager ya atasilah hal tersebut karena apa yang kita lakukan hari ini itu bakal jadi apa yang kita dapatkan di masa depan nanti. Investasi ya, jelasnya seperti itu. Investasi masa depan. Oke, ini sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Karena ini juga sebenarnya malam minggu ya, ini. Malam minggu dan mungkin teman-teman juga Saturday night gitu. Mungkin teman-teman di sini pada keluar menikmati liburan. Tapi yang nonton nih keren loh Kak. Yang nonton kita malam ini punya produk banget. Sharing-sharing. Iya, meluangkan waktu gitu ya. Ya. Oke. Atau mungkin dari Kak Dina atau dari Kak Mais ada tambahan mungkin? Kalau dari aku udah cukup sih. Ini dari Mai gimana? Kalau dari saya udah cukup juga, Kak. Oke, ya. Mungkin ini ya, mungkin ada Kak Arifa punya closing statement yang mau dibagikan ke teman-teman yang lagi nonton kita malam ini. Biar memotivasi. Sebentar, saya cari-cari dulu ya. Iya, kok saya lupa tidak menyiapkan closing statement. Oke. Ya udah tadi aja ya. Quotes yang saya ingat dan sangat bermanfaat karena itu yang hasil diskusi sama teman, yaitu for closing statement, if you can control your 5 AM routine, you can control a whole life on you. Oke, itu aja closing statement dari saya gitu. Jadi ketika kita ya tadi bisa mengontrol 5 AM jam 5 pagi, maka kita akan dengan mudahnya mengontrol sisa hari yang akan kita hadapi nantinya. Oke. Ada komen nih dari Kak Delvinita. Pembahasannya sangat mengetuk pintu kesadaran saya yang masih sering sama kok Kak. Oke, alhamdulillah ya. Delvio. Kak Delvinita. Iya. Oke. Sudah? Atau mungkin ada tambahan sebelum kita tutup? Dari Mais mungkin ada tambahan? Dari aku udah cukup sih. Iya. Ini Mungkin juga ada Cukup. ada Kak Ella di sini. Ada Kak Ella, ada Nina, Kak Kamila, Azra, Alia.
Ya, banyak banget. Smiley. Oh, ya alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya apa yang kita Amin. bahas pada malam hari Amin, amin. ini, dan semoga apa namanya, pokoknya hal-hal yang jelek itu jangan diambil, dan hal-hal yang baik silahkan boleh diimplementasikan atau boleh di-share. Oke. Oke, terima kasih buat Kak Arifa yang sudah bersedia meluangkan waktunya buat sharing-sharing malam ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton live kita malam ini. Alhamdulillah ya, malam minggu kita bermanfaat kali ini. Bisa sharing. Ya, alhamdulillah. Buat teman-teman Gimana? yang udah menyaksikan podcast Iya. ini juga, semoga bisa mengambil hikmahnya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Dan ya, Mai, ini buat teman-teman, kalau kita ada podcast lagi jangan lupa nonton karena pastinya akan banyak ilmu-ilmu yang bermanfaat yang bisa kita ambil untuk diterapkan di kehidupan kita. Amin. Ya. Amin. Jangan lupa pokoknya nanti woro-woro juga ya di grup kalau ada podcast. Iya benar. Ini ada berapa kali lagi nih podcast yang akan datang? 2 kali atau sekali aja yang akan datang? Atau ini yang terakhir? Masih belum tahu ya Kak sebenarnya. Oh, Dan masih belum. besar menunggu arahan saja. Oke, siap-siap. Kalian boleh kok mengajukan kayak, ayo Kak, bulan depan kita bikin podcast lagi gitu. Nggak susah kan sebenarnya bikin podcast kan? Karena kalian hanya fasilitator gitu. Iya. Ya, sebenarnya gitu aja. Oke, ya. Boleh ditutup. Oke, sebelumnya semangat untuk teman-teman semua ya, entah sebagai anggota atau sebagai pengurus. Semoga hingga akhir kepengurusan nanti dilancarkan itu, dan apa yang kalian dapat semoga bermanfaat di kehidupan yang akan datang. Oke, Amin. gitu aja dari saya ya. Ini saya boleh live? Boleh Kak Arifah. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton, kakak-kakak atau adik-adik, dan terima kasih buat Kak Dina dan Kak Mais yang sudah sebagai host gitu ya, dan menemani saya pada malam hari ini. Terima kasih banyak, semoga kita juga sukses dalam hal apapun, dimudahkan dalam hal apapun juga. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya tutup ya, saya live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Terima kasih Kak Arifah. Nah, udah selesai nih Mai podcast kita kali ini. Semoga teman-teman ini bisa mengambil manfaat ya dan hikmah dari yang telah disampaikan oleh Kak Arifah tadi. Iya, Kak. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk masa podcast kali ini saya tutup. Sampai jumpa di masa podcast selanjutnya. Stay safe, stay healthy, and stay happy everyone. Terima kasih. Semoga mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spirit bisa. Spirit bisa.